Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah, yang mana sekarang kita telah sampai pada ayat yang keempat. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Allah Tabaraka wa Ta'ala selanjutnya mensifati bagaimana keadaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mereka dapat mengambil hidayah dari Al-Quranul Karim, yaitu hidayatul bayan. Adalah mereka ini orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kemudian mereka juga beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, pada para rasul yang Allah Tabaraka wa Ta'ala kirim kepada mereka kitab-kitabnya. Dan mereka juga wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka juga yakin tentang adanya hari akhirat. Di sini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan di antara sifat orang yang bertakwa adalah mereka beriman kepada Al-Quranul Karim. Dan di sana terdapat konsekuensi tentunya terhadap seseorang yang mengatakan bahwasanya dia beriman kepada Al-Quran. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menyebutkan penyebab yang menjadikan seorang tidak beriman dengan Al-Quran. Dan di antara sebab seseorang tersebut tidak dapat beriman dengan Al-Quranul Karim adalah adanya penyakit dalam hati-hati mereka. Adanya penyakit dalam hati, yaitu penyakit kemunafikan. Orang-orang munafik ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia terdapat masalah penyakit dalam hatinya, yang mana penyakit ini yang menghalangi mereka beriman dengan Al-Quran. Penyakit inilah yang menjadikan mereka jauh dari Al-Quranul Karim. Penyakit inilah yang menjadikan mereka tidak dapat menerima hidayah dari Al-Quran, tidak dapat menerima
penjelasan-penjelasan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sampaikan melalui Al-Quranul Karim, tidak mau menerima ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala dikarenakan adanya penyakit dalam hatinya, dikarenakan adanya kemunafikan dalam hati orang tersebut. Dan di antara sebab adanya kemunafikan dalam hati adalah syahwat dan subhat. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Penyakit syahwat, penyakit subhat ini merupakan awal dari kemunafikan. Begitu juga dengan cinta dunia. Hati seseorang yang dia condong kepada dunia, maka dia akan lebih mengutamakan hawa nafsunya. Dia lebih mengutamakan keinginannya untuk mendapatkan dunia. Padahal ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari sekian banyak dalil yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan, dari sekian banyak hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam sampaikan, tidak ada satupun darinya yang memuji dunia. Yang mana dikarenakan kecintaan mereka terhadap dunia ini, dikarenakan syahwatnya, dikarenakan syubhat yang ada di kepalanya, yang dia mendahulukan syahwatnya, mendahulukan hawa nafsunya, yang menyebabkan orang-orang munafik ini mereka tidak bisa mengambil hidayah dari Al-Quranul Karim. Makanya kita dapati jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, betapa banyak orang-orang yang mereka mempelajari Al-Quran, mereka menghafal Al-Quran, akan tetapi ternyata hatinya condong kepada hawa nafsu, padahal dia hafal Al-Quran. Banyak ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dia hafalkan, bahkan sering diulang-ulang oleh lisannya. Akan tapi dikarenakan hawa nafsu, dikarenakan cintanya kepada dunia, maka apa yang dia baca tersebut tidak memberikan asar atau dampak bagi keimanannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang dia hafalkan, apa yang dia baca tidak dapat dia amalkan. Maka orang yang seperti ini adalah mereka yang tidak mendapatkan hidayah dari Al-Quranul Karim. Mereka tidak mendapatkan keutamaan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala janjikan. Mereka tidak dapat hidayah dari Al-Quran, yaitu hidayah bayan. Hal ini dikarenakan jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, di antara konsekuensi seseorang beriman kepada Al-Quranul Karim adalah dia pelajari Al-Quran tersebut, kemudian dia amalkan, dia baca, dia tadaburi, kemudian dia amalkan apa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Dalam surah Al-Baqarah ayat 121 Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, orang-orang yang diberikan kepadanya Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, yatlunahu haqqa tilawatih, maka mereka membaca Al-Quran dengan benar-benar membacanya, haqqa tilawatih, dengan hak, dengan benar. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang-orang yang beriman dengannya. Maka para ulama menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dengan haqqa tilawah, haqqa tilawatihi, dengan bacaan yang sebenar-benarnya ini. Siapa yang benar-benar beriman pada Al-Quranul Karim, maka mereka akan membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenar-benarnya, yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat ini,
Para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan haqqu tilawati adalah mereka mentadaburi apa yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian setelah mereka tadaburi ayat-ayatnya, mereka benar-benar mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Nah, mereka aplikasikan, mereka amalkan apa yang telah mereka baca tersebut. Mereka baca setiap hari Al-Qur'anul Karim. Mereka hayati maknanya, ditadaburi isinya. Allah tabaraka wa ta'ala menghancurkan riba, Allah melarang riba. Maka dia tinggalkan riba tersebut. Dia baca, dia fahami dan dia amalkan. Ya, bukan dia baca firman Allah tabaraka wa ta'ala. Allah katakan yamhaqullahu riba. Allah hancurkan riba. Kemudian Allah juga tabaraka wa ta'ala katakan, ya, barang siapa yang masih memakan riba dan tidak bertobat, fa'dzanu biharbin minallah, maka kumandangkanlah perang dengan Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya. Dia baca ayat tersebut, akan tapi bersama dengan itu dia tetap saja bertransaksi dengan transaksi riba. Maka ini adalah mereka yang tidak sesuai antara apa yang mereka baca, apa yang mereka hafalkan, apa yang mereka pelajari dengan apa yang mereka lakukan. Maka orang seperti ini, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, tidak termasuk mereka yang membaca Al-Quran dengan haqqu tilawatih. Tidak termasuk orang-orang yang benar dalam membaca Al-Quran. Ya, maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, benar dalam membaca Al-Quran ini bukanlah hanya membenarkan tajwidnya saja, bukanlah hanya menghafalkan lomba-lombaan banyak-banyakan hafalan, bukan. Akan tapi yang paling utama dari kita mempelajari Al-Quranul Karim adalah bagaimana kita dapat beramal dengan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala sampaikan dalam Al-Quran tersebut. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, ketahuilah bahwasannya siapa saja yang mereka mentadaburi Al-Quranul Karim, maka dengan itu akan bertambah keimanannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau dia membaca Al-Quran dengan haqqu tilawatih, dengan benar tajwidnya, kemudian juga dia tadaburi isi ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala tersebut, dia amalkan dalam keseharian kehidupannya, maka dengan apa yang dia lakukan tersebut, ini akan menambah keimanannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala jamin orang-orang yang mentadaburi Al-Quranul Karim ini tidak akan pernah sesat selamanya. Ya, orang yang mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran dengan haqqu tilawatih, ini selama-lamanya tidak akan pernah sesat, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala katakan dalam Quran surah Al-Imran ayat 101, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatillah wa fikum rasuluh. Dan bagaimana bisa kalian kafir, wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatillah, sedangkan kalian dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Maksudnya di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, kekafiran itu teramat jauh dari mereka. Bagaimana bisa kafir? Ya, jauh sekali kekafiran tersebut. Kenapa? Hal ini dikarenakan senantiasa dibacakan kepada orang ini ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, dia senantiasa membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quranul Karim, dia mengamalkan Al-Quranul Karim. Wa fikum rasul, wa fikum rasuluh, dan bersama mereka ada Rasulullah tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka ini adalah jaminan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan bagi mereka yang senantiasa membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Dan tentulah dia juga mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Ini janji Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ingat, Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah menyelisihi apa yang dia katakan.
tidak akan menyelisih janji-janjinya. Ya, Maha suci Allah dari perbuatan yang demikian. Ya, di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan orang-orang yang mereka senantiasa mentadaburi Al-Quran maka tidak akan pernah kafir. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepadamu, yaitu mereka beriman kepada Al-Quranul Karim. Ini adalah sifat orang-orang yang bertakwa tersebut, yang dapat mengambil hidayah dari Al-Quran. Mereka senantiasa beriman kepada Al-Quran. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman kepada apa-apa yang diturunkan sebelum Al-Quran tersebut. Ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiyya wa fikum, bahwasanya Rasul atau utusan-utusan Allah itu banyak sekali. Allah memiliki banyak Rasul, banyak utusan. Begitu pula dengan kitab-kitab yang Allah Tabaraka wa Ta'ala wahyukan kepada para Rasul tersebut juga sangat banyak. Namun yang dikabarkan kepada kita hanya beberapa saja. Di antaranya adalah Al-Quranul Karim, kemudian Injil, Zabur, kemudian ada juga Suhuf Ibrahim, ada Suhuf Musa. Kemudian banyak dari itu yang tidak dikabarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ternyata dalam surah Al-Maidah Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan bahwasanya kitab-kitab tersebut yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan kepada para rasul ini, Allah serahkan penjagaannya kepada ulama-ulama mereka selain dari Al-Quranul Karim. Ya, kitab selain dari Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala serahkan penjagaannya kepada para ulama mereka, sebagaimana apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dalam Quran surah Al-Maidah. Namun ternyata jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ulama-ulama mereka ini tidak amanah kepada apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan pada mereka. Yang mereka ubah ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka ganti firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan keuntungan yang sedikit sekali. Oleh sebab itu Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dalam Al-Quranul Karim, dalam Quran surah Al-Baqarah, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Maka celakalah, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, lilladzina yaktubuna al-kitab, bagi mereka yang menulis kitab tersebut, menulis Al-Kitab, biaidihim, dengan tangan-tangan mereka, dengan akal-akalan mereka, thumma yaqulun, kemudian mereka katakan hadza min 'indillah, mereka katakan bahwasanya ini adalah dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal mereka yang menulisnya, mereka ganti firman Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut, mereka ganti ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka ganti dengan apa yang ada dalam kepala-kepala mereka. Dan perubahan ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, para ulama menjelaskan bahwasanya perubahan ini dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah mereka ubah lafaznya, lafaz yang terdapat dalam kitab tersebut mereka ganti. Kemudian perubahan yang kedua adalah mereka ganti maknanya. Perubahan yang kedua adalah mereka ganti makna dari makna yang sesungguhnya kepada makna yang selainnya. Maka inilah yang dilakukan oleh ahlul kitab. Makanya kita dapati kitab-kitab mereka ini tidak ori lagi. Sudah apa? Sudah diganti, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Injil pada hari ini bukanlah Injil yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan kepada
Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya. Akan tapi sudah mereka ubah. Begitu juga dengan Taurat, bukanlah apa yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan kepada Nabi Musa, sudah diganti oleh ulama-ulama mereka. Kita katakan bahwasanya kita beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Kita beriman kepada Injil, kita beriman kepada Taurat, kita beriman kepada Zabur, kita beriman kepada Suhuf Musa, kita beriman kepada Suhuf Ibrahim, dan kita juga beriman kepada Al-Quran. Dan ternyata kita dapati Allah tabaraka wa ta'ala katakan dalam Al-Quran bahwasanya kitab-kitab tersebut semuanya sudah diubah. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala yang katakan, ya, sebagaimana apa yang kita sampaikan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 79, ya, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Dan mereka ubah apa yang terdapat dalam Alkitab, ya, dalam Taurat, dalam Injil, mereka ganti-ganti. Dan kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ternyata ya isi kitab-kitab mereka, Taurat, Zabur, ya, yang masih ada hingga hari ini, akan tapi sudah ya diganti oleh mereka isinya, ternyata isinya aneh-aneh. Isinya aneh-aneh. Ya. Di sana terdapat sesuatu yang jauh sekali ya dari kebenaran. Mereka katakan bahwasanya Nabi Yakub alaihi salatu wassalam ini menjadi nabi karena apa? Karena menipu Nabi Ishak. Ya, karena menipu Nabi Ishak, ditipu. Ya, pada waktu itu Nabi Ishak ingin menurunkan kenabian, kata mereka. Yang menurunkan kenabian kepada anak yang pertamanya yang bernama Isu. Jadi Nabi Ishak ini memiliki dua anak. Anak pertama namanya Isu, ini versi mereka. Anak kedua namanya Yakub. Nabi Ishak ingin menurunkan kenabian kepada anak pertamanya Isu. Akan tetapi ternyata Nabi Yakub membuat hilah, membuat tipu daya, sehingga kenabian ini akhirnya turun kepada Yakub. Jadi Nabi Yakub jadi nabi karena apa? Karena nipu. Ini dalam kitab mereka. Ya, karena pada waktu itu Nabi Ishak telah buta, tidak bisa melihat. Dan yang bikin makar, ya Yakub bikin makar, ya kemudian menjadi nabi. Nabi bikin makar untuk jadi nabi. Subhanallah, ini kurang ajar kepada para nabi. Begitu juga mereka katakan bahwasanya Harun ini yang bikin sapi untuk disembah oleh Bani Israel. Padahal dalam Al-Quranul Karim kita dapati ternyata Harun ini malah melarang mereka untuk menyembah kepada sapi-sapi tersebut. Ya, menyembah kepada ya yang di anak sapi yang dibikin oleh Samiri, ya, sewaktu Musa bertemu dengan Rabbul Alamin, ya, menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Ternyata dalam kitab mereka dituliskan bahwasanya Harun malah yang ngajak menyembah ya sapi tersebut, ya, anak lembu tersebut, ya, menyembah lembu. Padahal tidak seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian begitu juga apa yang mereka katakan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Mereka katakan apa? Ini Daud telah berzina dengan istri pasukannya. Karena dikarenakan ya Nabi Daud melihat betapa cantiknya istri pasukannya, Daud jatuh cinta, ya, kemudian dizinainya istri pasukannya tadi, suaminya dikirimnya untuk bertempur melawan musuh yang kuat, akhirnya suaminya pun mati. Ini subhanallah, ya. Ini mereka ganti dan mereka sangat ya tidak beradab kepada para nabi. Ya, dijadikan kisah-kisah yang tidak pada nabi-nabi mereka, ya, pada para utusan Allah. Ya, ini kenapa ini sudah kitabnya sudah tidak ori, ya, sudah mereka ganti. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, para ulama mengatakan ya bahwasanya terhadap kabar Israiliyat, ya, ini hendaklah kita menyikapinya dengan 3 keadaan terhadap kabar Israiliyat. Yang pertama adalah apabila kabar-kabar tersebut ini ditetapkan oleh Al-Quranul Karim, kabar yang terdapat dalam Israiliyat ini, ya, kabar Israiliyat ini ternyata sama dengan apa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim,
maka kita tetapkan sebagaimana Al-Quran menetapkannya. Kemudian keadaan yang kedua, apabila kabar tersebut, ya kabar Israiliyat tersebut didustakan oleh Al-Quran, maka kita pun dustakan kabar tersebut. Kemudian keadaan yang ketiga adalah apabila kabar Israiliyat ini tidak ditetapkan oleh Al-Quran dan juga tidak didustakan oleh Al-Quran, maka apa yang kita lakukan? Maka kita pun tidak menetapkannya dan kita juga tidak mendustakannya. Kita tidak tetapkan sebagaimana Al-Quran tidak tetapkan, dan kita tidak dustakan sebagaimana Al-Quran tidak mendustakannya. Hal ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW, apabila mengabarkan kepada kalian ahlul kitab, fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Apabila ahli kitab mengabarkan kepada kalian suatu berita, ya, suatu kabar, maka janganlah kalian benarkan dan janganlah juga kalian dustakan. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah Taala, pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Taala, pernah suatu ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini melihat Umar bin Khattab yang sedang membaca Alkitab. Lalu melihat apa yang dilakukan oleh sahabatnya ini, maka Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun marah. Ya, marah beliau. Apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini antum udah ngaco nih Umar. Ya, antum udah ngaco nih. Apakah tidak cukup bagimu Al-Qur'an? Ya, tidak cukupkah bagi engkau Al-Quran sehingga kalian membaca apa yang terdapat dalam Alkitab, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka semenjak saat itu jamaah yang dimuliakan Allah Taala, Umar pun tidak mau lagi baca Alkitab. Dan diketahui bahwasanya di antara para sahabat yang mereka paling banyak mengambil kabar dari Israiliyat ini, ya di antaranya adalah Abdullah bin Amr bin As. Ya, sahabat yang banyak mengambil kabar dari Israiliyat ini adalah sahabat Abdullah bin Amr bin As. Kemudian Allah Taala katakan wabil akhirati hum yuqinun. Dan kepada akhirat mereka pun yakin. Ya, mereka yakin terhadap hari akhirat. Dan meyakini hari akhirat ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala merupakan perkara yang berat. Kenapa? Dikarenakan akhirat adalah sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak dapat mereka lihat dengan panca indera mereka. Tidak pernah ada orang yang meninggal kemudian ngirim WhatsApp, begini keadaan alam barzah, tidak ada. Kalau seandainya ada, sudah ya, tidak ada lagi orang kafir. Oh, ana dapat WhatsApp dari paman ana yang udah meninggal, katanya nanti akan didatangi oleh malaikat, dia didatangi oleh malaikat, ditanyakan, nih udah di-share pesannya, maka tidak ada lagi orang yang kafir kalau seperti itu. Kemudian kalau seandainya ya, orang kafir itu kuburannya dibongkar, ternyata angus semua habis ya, gepeng kepalanya, mukanya hancur lebur. Tak ya, seandainya kuburannya dibongkar, orang kafir seperti itu keadaannya, maka tidak ada lagi manfaatnya iman kepada yang gaib. Ya. Akan tapi kita yakin bahwasanya ya orang-orang kufar ini mereka disiksa dalam kuburnya. Ya, ini adalah iman kepada perkara yang gaib. Begitu juga kita yakini bahwasanya orang-orang kafir ini sewaktu mereka meninggal dunia, mereka mendapatkan ya tersiksa sewaktu matinya. Sebagaimana apa yang Allah Taala katakan, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Ya, di sana ada ya malaikat-malaikat Allah yang mencabut nyawa orang-orang kafir ini dengan sangat keras. Ya, kemudian sebaliknya orang-orang mukmin dicabut ruhnya dengan lembut.
Bahkan dalam ayat yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, kalau seandainya kalian melihat bagaimana idh yatawaffa, ya, bagaimana orang-orang kafir itu mati ketika malaikat malaikat memukul wajah mereka dari depan dan dari belakang. Ini firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Allah kabarkan sewaktu meninggal orang-orang kafir itu disiksa, ditarik nyawanya dengan keras oleh para malaikat. Akan tapi apakah kita melihatnya? Kita tidak mengetahui, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena ini perkara yang gaib. Kalau seandainya orang-orang yang kafir itu semuanya mati kejang-kejang, maka tidak ada lagi orang yang kafir. Tidak ada lagi orang yang menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Itu orang kafir semua matinya kejang-kejang, matanya terbelalak, mulutnya terbuka, gitu. Subhanallah. Sebaliknya orang-orang muslim semua yang mati senyum. Maka akan ada lagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tidak ada lagi orang-orang kafir. Tidak ada manfaatnya iman kepada perkara yang gaib. Makanya ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau seandainya kita dapati kok ada orang kafir yang matinya senyum, Ustaz. Orang kafir matinya senyum, maka jangan pernah kita katakan, oh itu mungkin matinya husnul khotimah. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala sendiri yang mengatakan bahwasanya ruh orang kafir ini dicabut dengan keras. Kok bisa senyum? Inilah iman kepada yang gaib. Inilah iman kita kepada perkara yang gaib yang tidak tampak oleh mata kita. Dan ini berat sekali jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kecuali bagi mereka yang diberikan taufik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, banyak sekali dalam Al-Quranul Karim sampaikan tentang, ya, bagaimana orang-orang kufar ini mereka ingkar kepada hari akhirat. Di antara mereka, sebab mereka ini berani menentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, berani bermaksiat kepada Rasul, adalah dikarenakan mereka tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman bahwasanya orang yang telah meninggal nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka tidak beriman. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala bantah dalam banyak ayatnya. Di antaranya adalah apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah, dalam Quran surah Al-Qiyamah. Sebagaimana apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sampaikan dalam surah Al-Qiyamah, Allah ajak manusia untuk berpikir. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, ayahsabul insana ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja? Alam yakun nutfatan min mani yumna. Bukankah mereka ini dijadikan, ya, dulunya dari air mani yang hina. Dahulunya mereka adalah berasal dari saripati, kemudian jadi air mani. Ini asal mereka. Summa kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian dari air mani mereka Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan alaqah, kemudian disempurnakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pembentukannya. Faja'ala minhu zawjaini dzakar wal unsa. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan mereka berpasang-pasangan, ya, laki-laki dan perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dahulu menjadikan mereka pertama kali, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Bukankah Allah yang awalnya dulu menjadikan mereka pertama kali ini mampu untuk menghidupkan mereka kembali setelah mereka mati? Allah ajak berpikir jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita akal pikiran untuk memikirkan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Biar kita bagaimana asalnya, berasal dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian jadi air mani, kemudian jadi alaqah, kemudian Allah sempurnakan bentuk kita dalam rahim ibu kita. Awalnya kita tidak ada apa-apanya, tidak ada. Kemudian jadi ada, kemudian Allah lahirkan kita, keluarkan dari perut ibu kita. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala
wafatkan kita. Ini sudah pernah ada meninggal. Kemudian bukankah yang pertama kali menjadikan makhluk ini ada, menjadikan manusia ini ada, tentulah dia sanggup untuk mengadakan atau menghidupkan kembali apabila manusia ini telah wafat. Allah Tabaraka wa Ta'ala ajak kita untuk berpikir. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, siapa yang dapat berpikir? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga ceritakan bagaimana kisah Ashabul Kahfi. Allah tidurkan mereka 309 tahun. Panjang waktunya dalam Quran surah Al-Kahfi. Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Allah tidurkan mereka selama 309 tahun, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah bangunkan. Allah mampu, Allah sanggup. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah sanggup untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati tersebut. Allah ingin kabarkan bahwasanya hari kebangkitan itu pasti akan ada. Pasti ada, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pasti nanti kita akan masuk ke dalam alam kubur. Kita akan merasakan apa yang namanya fitnah kubur. Kita akan ditanyakan tentang siapa Tuhan kita. Kita akan ditanyakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui malaikat-malaikatnya. Para malaikat, ya, Munkar dan Nakir, akan menanyakan siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, apa agama kita. Ini pasti. Kemudian kita juga nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan selama di dunia. Dan lemahnya keimanan orang, keimanan seseorang terhadap hari akhir inilah yang menyebabkan mereka berani bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kita lihat orang yang banyak maksiat itu, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang tidak sholat, minum khamar, berzina, membuang-buang waktunya, menyia-nyiakan masa mudanya, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Maka sesungguhnya ini ada masalah dalam keimanannya kepada hari akhir. Bagaimana mungkin orang bisa menyia-nyiakan waktunya, bisa bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau mereka yakin, mereka sadar bahwasanya kehidupan mereka di dunia ini hanya sebentar saja. Mereka yakin bahwasanya setiap detik yang mereka lalui akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau dia yakin bahwasanya dia akan menghadapi persidangan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan ditanyakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sekecil apapun amalan yang dia kerjakan, akan dihadirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya akan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ucapan kita yang menyakiti saudara kita, yang menyakiti teman-teman kita, yang menyakiti orang-orang dekat kita, semuanya akan dihadirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan dimintai pertanggungjawaban. Dan itu pasti, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita beriman kepada hari akhir, tentulah ini akan menimbulkan rasa takut yang teramat sangat. Takut dalam mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang dia rasa akan memberatkan hisabnya nanti pada hari kiamat. Takut dalam mengerjakan amalan-amalan yang ternyata nanti tidak bisa dia katakan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Harus apa yang dia sampaikan. Dia tidak bisa berdusta di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena semuanya akan menjadi saksi. Anggota tubuhnya akan menjadi saksi. Bahkan bumi tempat dia berpijak akan menjadi saksi terhadap amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah juga sampaikan bagaimana kisah Nabi Uzair yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tidurkan selama 100 tahun. Kemudian Allah tampilkan di matanya, ya, di mata Nabi Uzair tersebut, bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala bangkitkan keledai yang telah jadi tulang menulang. Ya, Nabi Uzair ini adalah Nabi dari Bani Israel. Ya, dimatikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun.
sebagaimana apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 259. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha." Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang tersebut, yaitu Nabi Uzair, ya, Nabi Uzair keturunan dari Bani Israel ini, yang mana dia melalui suatu negeri atau suatu, yaitu daerah, ya, yang sebagaimana apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, daerah tersebut adalah daerah di Baitul Maqdis yang telah dihancurkan oleh Raja Bukhtanasor. Ya, Bukhtanasor ini adalah satu dari 4 raja dunia, yang mana disebutkan bahwasanya dunia ini memiliki 4 raja. 4 raja yang mana kekuasaan itu meliputi seluruh timur dan barat. Ya, luas sekali kekuasaannya. 2 muslim, 2 kafir. Yang muslim adalah Sulaiman dan Zulkarnain. Yang kafir adalah Namrud dan Bukhtanasor. Ini Bukhtanasor. Yang mana Nabi Uzair ini melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya. Wahiya khawiyatun ala urushiha. Ya, jadi sudah tidak tampak lagi adanya bekas kehidupan di daerah tersebut, sudah dihancurkan oleh Bukhtanasor. Qala na yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Maka dia katakan, bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menghidupkan kembali negeri yang telah hancur ini ba'da mautiha. Ini udah hancur lebur negeri ini, udah tidak ada lagi tampak kehidupannya. Fa'amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'athah. Qala kam labith? Qala labithu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labithta mi'ata amin. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala tidurkan Nabi Uzair ini selama mi'ata amin, selama 100 tahun. Thumma ba'athah. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala bangkitkan dia. Allah bangunkan dia dari tidurnya. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala tanyakan, qala kam labis? Berapa lama kamu telah tidur? Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, qala labistu yauman aw ba'da yaum. Ya, aku palingan tidur 1 hari atau ya sebagian hari saja. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidurkan dia pada awal hari, kemudian dibangunkan ya pada akhir hari tersebut, waktu matahari sudah mau tenggelam. Makanya dia kira ini paling tidur cuma 1 hari aja nih, bentar. Qala bal labista mi'ata amin. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak. Ya, tidak, bukan cuma 1 hari. Bal labista mi'ata amin. Akan tapi engkau telah ditidurkan oleh Allah selama berapa? 100 tahun. Subhanallah. Orang tidur tidak sadar. Ya, orang tidur tidak sadar. Dikiranya baru berapa jam tidurnya, ternyata sudah 100 tahun. Subhanallah. Ya. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Maka lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wanzur ila himarika. Dan lihatlah kepada keledaimu, ila himar, kepada keledaimu itu, yaitu keledainya ini telah menjadi tulang belulang. Ya, udah hancur, sudah jadi tulang keledainya. Kemudian wa linaj'alaka ayatan linnas, ya, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan ya kamu sebagai tanda-tanda kekuasaan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wanzur ilal izami kaifa nunsizuha, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, lihatlah kepada izam, kepada tulang belulang tersebut, yaitu tulang belulang dari keledai yang telah mati tadi. Kaifa nunsizuha, bagaimana kami menyusunnya, disusun kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Thumma naqsuha lahma, kemudian kami balut dia dengan daging. Ya, kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala yang awalnya tulang belulang itu telah berantakan, ya, hancur lebur.
kemudian Allah susun, kemudian dijadikan lagi, diberikan kepadanya daging, ya, maka hidup kembali. Ya, subhanallah. Maka tatkala telah nyata kepadanya, falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, ketika telah jelas kepadanya, ya, bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menghidupkan, ya, bagaimana Allah hidupkan himarnya, ya, maka dia katakan qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, saya yakin bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala mampu untuk melakukan segala sesuatu. Masya Allah. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, ini sungguh hujah-hujah telah sangat jelas sekali Allah tabaraka wa ta'ala turunkan dalam Al-Quran. Udah banyak sekali ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Sudah tidak ada celah bagi manusia untuk tidak beriman kepada hari akhir. Tidak ada celah bagi manusia untuk tidak beriman kepada hari kebangkitan. Hujah-hujah yang tidak bisa ditolak lagi, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka di sini Allah tabaraka wa ta'ala, ya, katakan bahwasanya mereka inilah, ya, orang-orang yang beriman pada hari akhir ini, benar keimanannya kepada hari akhir ini, mereka akan merasakan, ya, manisnya iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka akan dapat mengambil hidayah yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan berupa Al-Quranul Karim. Mereka dapat mengamalkan Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, mereka dapat mentadaburinya, dan mereka dapat mengamalkannya. Dengan syarat adalah mereka hendaklah beriman, perbaiki tauhidnya, perbaiki akidahnya, perbaiki keyakinannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, perbaiki keyakinannya kepada hari akhir. Kita mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Arsyil Azim, untuk menjadikan keimanan tersebut, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kemudian iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada qada dan qadar Allah tabaraka wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah tabaraka wa ta'ala tetapkan iman tersebut dalam hati kita. Dan kita mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah tabaraka wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang baca Al-Quran haqqu tilawatih, dengan benar-benar, ya, terhadap membaca Al-Quran tersebut. Kita mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah mudahkan kita dalam membaca Al-Quran. Kita mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan kita untuk mentadaburi Al-Quran. Dan kita mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar kita dapat beramal sesuai dengan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan dalam Al-Quran. Kemudian kita memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah tabaraka wa ta'ala jadikan Al-Quran ini hujjatun lana, hujjah bagi kita, wala alaina. Antara ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Allahu ta'ala alam, apa yang benar datang dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.